Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu memberikan berkah pada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan teman-teman semuanya, kehidupan ini seperti roda berdati yang berputar, selalu membawa kisah-kisah yang perlu diceritakan sebagai satu kenangan yang abadi. Ada kalanya roda berdati ini berputar ke atas dan ada kalanya di bawah. Namun apapun dalam perjalanan roda berdati tersebut, apapun perjalanan kita di masa lalu, ini banyak yang masa lalunya penuh dengan kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya. Ini patut kita syukuri bahwa kita pernah dikaruniakan satu kehidupan yang bahagia. Namun ketika masa lalu kita ini pernah dibawa dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesedihan, maka itu pun patut kita syukuri, karena sekarang lebih baik daripada yang kemarin, sehingga syukur kita itulah yang tidak akan habis-habisnya. Rasa syukur itulah yang akan memberikan kenikmatan kita terus-menerus tanpa henti. Pemirsa dan teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang perjalanan kehidupan saya. Mungkin tidak sebaik yang digambarkan, ya, karena memang saya punya masa lalu yang katakanlah seperti roda berdati pada posisi di bawah. Karena ini saya sampaikan, banyak sekali japri di WA menanyakan sebenarnya saya ini aslinya dari mana, karena dilihat dari face-nya mirip-mirip Andy Lau, ya. Namun ini sudah dipastikan dengan kedua mata saya yang agak sipit. Sebenarnya saya kepengen lebih lebar tapi tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa saya ini adalah seorang keturunan. Dan kemudian ada yang menanyakan asalnya dari mana. Saya berasal dari kota Pontianak dan punya satu keluarga di mana bapak dan ibu, kemudian kakak laki-laki yang pertama, yang kedua perempuan, saya yang ketiga. Memang saya dilahirkan di kota Pontianak dengan nama waktu itu adalah Lai Fongfi. Tapi kalau di kampus IAIN sering di Lai-nya itu dipanggil Sai, jadi seakan-akan Sai Fongfi. Jadi saya kalau di absen oleh para dosen ini Sai, ya, saya acung, ya, sebenarnya Lai, ya. Marga itu Lai, tapi karena tulisannya seperti S, jadi para dosen ini sering memanggil saya Sai, ya. Saya ada nggak? Ada Pak, hadir. Dan pemirsa dan teman-teman semuanya, ini ada satu kejadian yang cukup menjadi keprihatinan ke kami. Itu adalah saya masih kecil, ibu dan bapak saya sempat pisah 6 tahun. Ini karena ada campur tangan dari pihak keluarga bapak saya. Dan kemudian kakak saya yang laki-laki yang paling besar ini ikut bapak saya di kota Sungai Pinyu, ya, 54 km dari kota Pontianak. Saya dan kakak saya yang perempuan ikut ibu saya tinggal di kota Pontianak, mungkin tepatnya dari Gangsal Madura, Pontianak. Kehidupan kami tentunya prihatin karena sebagai seorang single parent, ya, ibu saya sendiri ini harus membanting tulang mencari nafkah dengan berjualan kue yang dibikin sendiri. Dan kuenya di daerah sana, ya, di Gangsal Madura ini boleh kan terkenal, ya, namanya mie pan, gudeg dan sebagainya. Ini
Boleh katakan sampai sekarang ini belum ditemukan yang seenak bikinan ibu saya. Dan saya waktu itu masih kecil, itu ketika belum sekolah ini kan dari siang jam 9 ini ikut ya bawa untuk cuci itu ember kecil ini ikut ibu saya. Dan boleh katakan perjalanan keliling kampung ke kampung ini ibu saya mungkin bisa menghabiskan, kalau ditarik itu sekitar 5 kilo. Sehingga malamnya ibu saya ini sering mengeluh kakinya sakit. Dan ini tugas saya dengan kakak saya ini mijit gantian ibu saya. Kehidupan yang begitu mengharukan, namun bagi kami ini adalah kasih sayang penuh ibu yang mengopeni kami berdua. Dan kemudian alhamdulillah ada yang menyambungkan hubungan antara ibu saya dan bapak saya, sehingga terjadilah rujuk ya. Kalau orang Cina waktu itu kan bisa ya bisa, jadi enggak seperti kalau Islam kan ada talak dan sebagainya, ada sidang dan sebagainya. Kalau di Cina kan waktu itu kan bisa ya udah, kemudian kumpul lagi. Ketika sudah kumpul, lahirlah adik saya yang laki-laki, sekarang tinggal di kota Pontianak, dan adik perempuan juga tinggal di kota Pontianak. Ketika sudah kumpul, ini bapak saya mendapat pekerjaan di kota Pangkalanbun, ya, Kalimantan Tengah. Ini kemudian bapak saya menganjurkan agar jangan pisah lagi, sebaiknya keluarga ibu dan keluarga kami ini pindah ke Pangkalanbun. Maka sudah kesepakatan rumah dijual, kemudian kami pindah ke kota Pangkalanbun. Nah, di kota Pangkalanbun inilah sudut pandang saya kepada orang-orang Islam ini tentunya sangat berbeda ketika saya masih di Pontianak. Di Pontianak ini ada rasa jengkel dan tidak senang kepada orang-orang Islam. Sebab kenapa? Sebab ketika kita lagi mau istirahat, mau tidur, ini suara mic ini, apalagi bulan puasa seperti ini sampai jam 11, bagi kita ini sangat mengganggu. Yang kedua adalah namanya orang Cina kan senang makan babi ya. Kemudian ketika lihat ada yang bawa daging babi itu langsung ada yang meludah. Itu terutama orang Islam. Bagi kita kan sangat tersinggung ya. Namun akhirnya ketika saya sampai di kota Pangkalanbun, mulailah saya melihat kehidupan yang sesungguhnya dari orang-orang Islam. Dan inilah mungkin awal-awal menjadi merubah cara pandang saya kepada orang-orang Islam. Dan pemirsa dan teman-teman semuanya, bahwa ini kisah adalah kisah nyata, mungkin bisa menjadikan satu pelajaran kita untuk semuanya. Walaupun saya bukan orang yang top, bukan orang yang hebat, saya orang biasa saja, namun Allah itu mengatakan bahwa setiap kehidupan apapun, binatang pun, ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan ini bisa memberikan satu inspirasi untuk pemirsa dan teman-teman yang menonton acara. Judul saya adalah Menapak Jejak Hidayah. Jadi jejak hidayah ini saya kembalikan lagi. Jadi walaupun sekarang ini mungkin sudah di masa-masa akhir kehidupan saya ingin memberikan satu kenangan agar nanti entah cucu saya, entah cicit saya ini bisa melihat video ini di YouTube, sehingga oh inilah kehidupan kakek saya seperti itu. Dan tentunya penyampaian saya ini ada yang kurang, banyak kurangnya, mohon saya masukkan saran dan kritik apa yang harus saya sampaikan, apakah penampilannya dan sebagainya, mohon masukannya. Karena ini mungkin akan berjenjang ya, mungkin dari episode 1, 2, 3 dan seterusnya sampai selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.